Hai rekan-rekan guru, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah sekarang kita masuk nih ke sesi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kenapa sih IPAS ID begitu penting bagi siswa SMK? Hal ini tak terlepas karena sikap ilmiah sangat dibutuhkan dalam pembelajaran peserta didik ya rekan-rekan. Landasan hukumnya adalah Kepmendikbudristek nomor 165 garis miring M garis miring 2021 tentang Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau Proyek IPAS. Tonton terus ya rekan-rekan, karena saya, Paulo, akan menemani rekan guru sekalian selama beberapa menit ke depan untuk mempost tuntas soal Proyek IPAS ini. Selamat menyaksikan ya rekan-rekan. Seperti yang disebutkan di segmen sebelumnya, sikap ilmiah sangat penting untuk dibelajarkan kepada peserta didik. Tunggu. Sebenarnya apa sih sikap ilmiah itu? Sikap ilmiah adalah suatu pandangan seseorang yang memiliki perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan cenderung berpikir dan bertindak sesuai sistematis, sesuai metode keilmuan. Wow, seandainya saja peserta didik sudah ditanami sikap ilmiah ini, pasti mereka bijak dalam menanggapi setiap fenomena ya rekan-rekan. Lalu untuk apa sebenarnya manusia berpikir? Pastinya bukan karena manusia bebas saja sedang berpikir ya rekan-rekan. Namun, manusia berpikir karena manusia selalu menghadapi masalah yang datang silih berganti. Dari sini lagi kita berpikir ini menjadi ciri dasar manusia yang menunjukkan bahwa manusia memiliki rasa ingin tahu akan masalah yang dihadapi. Jadian bahan ajar yang lebih mengutamakan kontekstualisasi dan pemaknaan materi ajar yang sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap ilmiah siswa. Berdasarkan inilah, Proyek IPAS diluncurkan oleh Kemendikbud. Lewat proyek ini, diharapkan siswa mampu menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata pada abad 21. Dari tadi rekan-rekan pasti sudah berkali-kali mendengar IPAS, dan IPAS. Kalau kepanjangan aja rekan-rekan pasti sudah dong ya. Tapi sebenarnya deskripsi dari IPAS itu apa sih? Pasti rekan-rekan sudah ada yang tahu. Tapi biar lebih afdol, yuk mari kita sama-sama mencari tahu. Jadi mata pembelajaran Proyek IPAS adalah integrasi antara social sciences atau ilmu pengetahuan, sosial dan natural sciences atau ilmu pengetahuan alam. Integrasi yang tepat dari kedua cabang ilmu tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik. Setiap pelajaran pasti punya tujuan, begitu juga dengan mata pelajaran Proyek IPAS ini. Mapel IPAS ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan dasar-dasar sikap, pengetahuan, keterampilan sebagai berikut. 1. Menerapkan pola pikir, perilaku, dan membangun karakter peserta didik untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan alam semesta, serta permasalahan yang dihadapi. 2. Mampu menelaah manfaat potensial dan risiko dari penggunaan IPAS. 3. Peserta didik mampu membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip natural sciences dan social sciences. Sarunti kalertiku, ia budak yang pintar. Dan keempat, peserta didik mampu merumuskan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menerapkan pendekatan saintifik. Hah? Enggak, Pak. Ini nggak masuk sama nalar saya. Saya akan mengfilter. Antara pembelajaran Mapel IPA dan IPS yang lama dengan pembelajaran IPAS ini, ada perbedaan model yang mendasar. Apabila pada Mapel IPA dan IPS sebelumnya lebih ditekankan soal pemahaman konsep, maka pada pembelajaran Proyek IPAS ini lebih dikemas dalam bentuk Project Based Learning atau PJBL. Dalam metode PJBL, pembelajaran IPAS diintegrasikan ke dalam beberapa elemen konten atau materi. Nah, elemen konten dan materi dibentuk ke dalam suatu tema. Barulah setelah itu dilaksanakan untuk mencapai elemen kompetensi. Terkait ruang lingkup Proyek IPAS ini sendiri, terdiri dari 3 elemen kompetensi dan 7 elemen konten. Pada elemen kompetensi, IPAS mengacu pada kompetensi literasi saintifik yang terdiri dari menjelaskan fenomena secara ilmiah, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Sedangkan pada elemen kontennya, Proyek IPAS terdiri dari 7 elemen, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, bumi dan antariksa, keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu, interaksi komunikasi, sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Manfaat model PJBL pada Proyek IPAS sangat besar kepada peserta didik, karena peserta didik tidak hanya dapat memahami konten, tetapi juga menumbuhkan keterampilan mereka untuk berperan di masyarakat. Berikut 4 manfaat besar dari penerapan model PJBL ini. Pertama adalah keterampilan komunikasi dan presentasi.
keterampilan manajemen organisasi dan waktu, keterampilan penelitian dan penyelidikan, keterampilan penilaian diri dan refleksi, partisipasi kelompok dan kepemimpinan, dan pemikiran kritis. Tema pembelajaran mata pelajaran Project IPAS dilakukan dengan mengembangkan 7 elemen konten yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa memperhatikan contoh berikut. Di sini kita melihat adanya struktur utuh dari suatu pengembangan tema Project IPAS. Dalam pembentukannya, setiap tema yang dibuat terdiri dari 3 elemen kompetensi dan beberapa elemen konten. Dalam satu tema itu, dapat membuat satu atau beberapa proyek yang sesuai dengan lingkup atau keluasan suatu materi. Jangan lupa juga ya rekan-rekan, tema harus kontekstual dengan program keahlian, kondisi sumber daya alam, maupun manusia. Lalu, tema juga harus menekankan pada keterampilan berpikir sains atau literasi sains. Satu hal lagi, tema yang diangkat sebisa mungkin dari permasalahan-permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan rumah dan di sekolah maupun dari isu-isu yang sedang menjadi tren dalam masyarakat. Untuk membantu rekan-rekan dalam menyusun tema, berikut dilampirkan beberapa gambar skema pengembang tema pembelajaran IPAS. Dalam mengelola pembelajaran IPAS, hendaknya dirumuskan oleh tim guru yang terdiri atas guru IPA seperti guru kimia, fisika, biologi, dan guru IPS seperti guru ekonomi, sosiologi, geografi, antropologi, dan sejarah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam lampiran 2 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi nomor 165/M/2021. Untuk membentuk pola pembelajaran proyek IPAS, rekan-rekan bisa melaksanakannya dengan menerapkan sistem blok. Nah, sistem blok ini bisa dibentuk mingguan maupun bulanan. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran proyek IPAS lebih bermakna dalam menyelesaikan suatu proyek. Bagaimana pembelajaran dan pelaksanaan proyek IPAS ini? Rekan-rekan bisa menerapkan strategi dengan sintak sebagai berikut. Pertama, rekan-rekan mulai dengan merumuskan masalah. Lalu, rancanglah suatu percobaan di proyek yang akan dilakukan. Langkah ketiga, rekan-rekan bisa mengasosiasikan atau memproses informasi, terus mengevaluasi percobaan atau proyek itu, dan akhirnya mengomunikasikan atau membuat laporan. Untuk lebih lengkap lagi, rekan-rekan bisa melihat contoh pelaksanaan metode pembelajaran proyek IPAS dalam gambar berikut. Terus bagaimana menilai peserta didik pada Bapel Project IPAS ini? Nah, rekan-rekan bisa menilai peserta didik secara individual dengan memperhitungkan kualitas produk yang dihasilkan, kedalaman pemahaman konten yang ditunjukkan, dan kontribusi yang diberikan pada proses realisasi proyek yang sedang berlangsung. Harap diingat rekan-rekan, dalam proyek IPAS dan PJBL ini, peserta didik juga dapat merefleksikan ide dan pendapat mereka sendiri dan membuat keputusan yang mempengaruhi hasil proyek dan proses pembelajaran secara umum. Diharapkan, dari sini peserta didik juga dapat mempresentasikan hasil akhir produk dengan prima. Demikianlah rekan-rekan, dapat disimpulkan bahwa proyek IPAS ini bisa mendorong para peserta didik untuk berpikir ilmiah. Dalam era perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang, pola pikir ilmiah sudah menjadi tuntutan zaman agar generasi muda kita tetap relevan dalam menghadapi zaman. Tentu saja keberhasilan program ini bergantung dengan bimbingan rekan-rekan sekalian. Sekian, salam. Terima kasih.